Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai himpunan materi di SMP kelas 7 semester ganjil ini ya. Materi kita selanjutnya adalah mengenal dulu sejarah dari diagram Venn. Kemudian nanti kita akan membuat diagram Venn. Sejarahnya dulu kita ketahui bahwa diagram Venn itu ini orangnya ya bernama John Venn ya. Pertama kali dikenalkan oleh John Venn ini pada tahun 1880 ya, sudah lama sekali. Ditulis dalam tulisannya yang berjudul On the Diagrammatic dan Mechanical Representation of Proposition and Reasoning yang diterbitkan pada Philosophical Magazine and Journal of Science bulan Juli 1880. Ia menerbitkan buku pertamanya Symbolic Logic pada tahun 1881 dan The Principle of Empirical Logic pada tahun 1889. Sedangkan pada tahun 1883 John Venn terpilih sebagai murid dari Royal Society ya. Jadi luar biasa ini penghargaan. Penggunaan pertama kali istilah diagram Venn itu sendiri menurut edisi kedua Kamus Oxford Inggris adalah di dalam buku A Survey of Symbolic Logic oleh Clarence Irving Lewis pada tahun 1918. Jadi itu kurang lebih bagaimana diagram Venn itu ditemukan oleh John Venn dan mulai diterbitkan pada tahun 1918 dikenal nama diagram Venn tersebut. Kita lanjut ke cara membuat diagram Venn itu. Nah, kita dalam membuat diagram Venn harus yang namanya memiliki himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu kita lambangkan dengan S, sudah kita pelajari di minggu kemarin. Himpunan S-nya atau himpunan semestanya sendiri dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B sendiri 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya adalah buatlah diagram Venn-nya. Nah, untuk membuat diagram Venn itu kita ingat kembali. Yang pertama, kita harus menuliskan dulu himpunan semesta itu, di mana ada gambar persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas seperti ini ya. Persegi panjang di S kita tulis himpunan semesta, artinya di dalam lingkup ini punya si himpunan semesta semua. Jadi di dalam kotak ini, kotak persegi panjang ini harus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya seperti itu. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana ya, jadi ada tertutup seperti ini ya. Karena ini ada A dan B, maka kurvanya juga ada dua, A dan B. Bapak buat warnanya merah dan warnanya biru agar terlihat berbeda. Nah, di sini kita lihat untuk A ini anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Untuk B anggotanya 4, 5, 6. Tidak ada yang sama, sehingga kurva tertutupnya bisa dipisahkan seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan tanda titik ya, ditunjukkan dengan tanda titik. Berarti untuk A ini anggotanya 1, 2, 3, kita buat seperti ini, tanda titik 1, misal titik 2, kemudian titik 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang B 4, 5, 6. Buat di sini 4. Tidak ada ketentuan ya, basing mau dibuat di mana saja sebenarnya. Yang penting dalam lingkup ini si kurva tertutupnya B ini ya, karena anggotanya adalah B. Terakhir 6. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini ada 1, 2, dan 3 ini sudah diambil oleh A, 4, 5, 6 ini sudah dimiliki B, berarti ada 7, 8, dan 9 yang masih ada dalam himpunan semesta tapi tidak dalam himpunan A dan himpunan B. Maka bisa kalian tuliskan di luaran. Berarti 7 di sini misalnya, 8 di sini,
boleh, dan 9 di sini basing ya. Mau di mana saja kalian menggambarnya boleh, asalkan dia masih dalam lingkup dari persegi panjang ini, punya si himpunan semesta. Kita lanjutkan ke yang terakhir, posisi keempat. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi kalau udah tidak terhitung, udah banyak sekali, nggak perlu dituliskan anggota-anggotanya ya. Tapi karena ini masih dalam lingkup sedikit, maka harus kita tuliskan. Nah, itulah cara membuat diagram Venn ya. Kita lanjutkan buat diagram Venn yang lain. Misal ada contoh seperti ini. Himpunan semestanya 1 2 3 4 5 6 7 8 8, sedangkan himpunan A-nya ada 1 2 3 4 dan himpunan B-nya 4 5 6 7. Buatlah diagram Venn-nya. Pertama, kita buat dulu himpunan semestanya dengan tulisan S seperti ini. Kemudian di sini kita lihat dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Di antara himpunan A dan himpunan B ini ada angka yang sama, angka 4. Berarti nanti akan ada angka yang sama yang dimiliki oleh himpunan A juga dimiliki oleh himpunan B. Berarti dia nanti berdampingan ya. Sehingga nanti akan jadi seperti ini ya. Di sini nanti akan ada angka 4. Seperti itu ya. Kita tuliskan dulu. Yang A merah, B yang biru. Nah, seperti ini, maka Bapak minta kalian untuk menganalisisnya terlebih dahulu, mana yang himpunan A dan himpunan B-nya ini yang sama. Ketika ada yang sama, maka itu yang duluan kalian tuliskan ya. Tuh. Pertama, ketika kalian menganalisis itu cari yang B-nya dulu ya. B-nya ada yang sama dengan A atau enggak. Kalau ada yang sama kalian tuliskan 4. Baru kalian tuliskan yang anggota A-nya 1 2 3 4. Karena 4 sudah ada di sini, tidak perlu ditulis lagi. Tinggal kalian tulis yang 1, yang 2, dan juga yang 3. Seperti ini cara menuliskan diagram Venn. 4-nya ini punya si A tapi punya si B juga nih ya. Punya si B juga. Tidak usah dituliskan lagi, misalnya di sini kalian tuliskan 4. Ini akan salah ya. Ini akan salah. Jadi tidak usah dituliskan lagi, cukup kalian tuliskan saja langsung angka selanjutnya yaitu 5 6 7. 5 ya. Kemudian di sini 6 dan di sini 7, misal seperti ini. Nah, di sini perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7. 8 dan 9 ini tidak ada di anggota A, tidak ada di anggota B. Maka harus kalian tuliskan di luar. Karena ini termasuk dalam anggota himpunan semesta ya, dimana anggota dari himpunan semesta itu yang kotak ini, kotak persegi panjang. 9-nya boleh taruh di sini. Seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya ketika kalian. Jadi setiap gambar dalam diagram Venn ini berbeda-beda, disesuaikan dengan anggota-anggota himpunan ini. Jadi tidak terpaku seperti tadi antara A dan B-nya terpisah misalnya ya. Atau seperti yang ini, A dan B-nya berdampingan, berhimpitan, beririsan gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu bagian-bagian ininya. Anggota A dan anggota B-nya kalian pahami terlebih dahulu. Usahakan kalian amati mulai dari himpunan yang B. Seperti itu ya kata kuncinya. Kita lanjutkan, misalnya Bapak kasih contoh satu lagi. Contohnya seperti ini, di mana ada himpunan S di semesta, anggotanya 1 sampai 9. Dan di himpunan A 1 2 3, di himpunan B 1 2 3 4 5 6 7. Perhatikan di bagian sini, di himpunan B-nya ini, himpunan B ini ada angka 1 2 3, di himpunan A juga ada 1 2 3. Berarti anggota dari himpunan A ini adalah semuanya adalah anggota himpunan B juga. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini, tulis dulu himpunan semestanya. Nah, tulis gambar dulu himpunan B-nya. Nah, seperti ini untuk B. Baru kalian tulis yang himpunan A. Karena
1, 2, 3 ini ada bersama dengan B 1, 2, 3, maka dia berarti ada di dalamnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada di lingkup yang B, sedangkan 1, 2, 3 ini ada di lingkup A ya. Jadi A ini adalah bagian dari B gitu ya. B bagian dari S, dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini juga ada semua di lingkup himpunan semesta. Maka penulisannya seperti ini. Tinggal kita kasih titik-titiknya. Misalnya yang mulai dari A dulu, 1, 2, 3. Tinggal ditulis 1, 2, kemudian di sini 3. Nah, karena 1, 2, 3 ini sudah ada, tinggal berarti di sini bagiannya tinggal 4 misalnya. Di sini 5 biar agak berpencar. 5, di sini 6, di sini 7. Seperti ini. Karena ada 8 dan 9 di himpunan semesta, 8 dan 9-nya bisa kalian buat di luar. Ini 8, di sini 9. Nah, gambarnya beda-beda ya. Ini seperti telur, kuning telur ya. Nah, juga gambarnya berbeda-beda sesuai dengan soalnya ini. Jadi perhatikan dulu soalnya baru kalian gambar seperti itu. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, Bapak sudah siapkan 2 contoh soal latihan. Kalian silakan buat diagram Venn-nya sesuai dengan soal-soal berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.